Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Yuli selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu penerapan metode statistical process control dalam mengendalikan kualitas kertas bobin, studi kasus pada PT Pusaka Prima Mandiri. Di sini kami yang beranggotakan saya sendiri, Vina Penita Purba, dengan NPM 1222008 dan rekan-rekan saya. Saya Prima Puspawati dengan NIM 1222000. Dengan saya Indri Nur Aziza 122200123. Pembahasan pertama yaitu mengenai latar belakang dari penulisan jurnal ini sendiri. Nah, si peneliti ini berpikir bahwa salah satu penyebab dari tidak tercapainya tujuan perusahaan itu adalah karena kualitas produk yang dihasilkan tidak baik atau tidak optimal. Nah, salah satu penyebabnya kenapa kualitas produk itu tidak baik yaitu karena kurang optimal penggunaan faktor-faktor produksi. Di mana apabila faktor-faktor produksi ini tidak digunakan secara optimal, maka akan menyebabkan produk cacat. Maka dari itu, perusahaan dalam proses mengendalikan produk yang dihasilkan agar tidak terjadi kecacatan, dibutuhkan sebuah metode yang bernama statistical process control, di mana statistical process control ini sendiri adalah suatu teknik untuk memastikan bahwa setiap proses yang digunakan, kemudian juga produk yang dihasilkan itu adalah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian untuk studi kasus dari jurnal ini sendiri yaitu di PT Pusaka Prima Mandiri, di mana PT Pusaka Prima Mandiri ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam proses produksi kertas rokok. Untuk jenis kertas rokok yang diproduksi sendiri itu ada kertas bobin dalam bentuk bobin dan juga dalam bentuk rim. Untuk kertas dalam bentuk bobin ini adalah kertas rokok dalam bentuk gulungan. Sedangkan untuk yang bentuk rim itu adalah kertas rokok dalam bentuk lembaran kertas. Peneliti ini menemukan bahwa dalam proses produksinya ternyata terdapat banyak variasi karakteristik dari mutu produk yang ada di PT Pusaka Prima Mandiri ini sendiri. Adanya variasi ini menandakan bahwa terdapat banyak produk yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau yang disebut dengan produk cacat. Nah, perusahaan ini dalam mengendalikan produk cacat sementara ini masih diperlakukan rework, di mana rework ini dapat menyebabkan terjadinya pemborosan pada tenaga, kemudian energi dan juga waktu, sehingga perlu diselesaikan dengan segera mungkin. Baik, yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu untuk memberikan usulan perbaikan pada proses produksi kertas rokok dengan menggunakan metode statistical process control. Selanjutnya untuk tujuan khususnya, yang pertama itu untuk menganalisis kecacatan yang paling dominan pada produk kertas bobin. Selanjutnya untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya cacat produk kertas bobin. Yang ketiga, menerapkan statistical process control untuk mengendalikan proses produksi menggunakan bagan kendali P. Selanjutnya yaitu menganalisis tingkat kemampuan proses produk untuk menghasilkan produk kertas bobin sesuai dengan spesifikasi. Kemudian yang terakhir yaitu untuk memberikan usulan perbaikan untuk mengurangi produk cacat. Selanjutnya yaitu membahas mengenai tinjauan pustaka, di mana tinjauan pustaka ini membahas mengenai pengertian dari kualitas menurut para ahli. Untuk ahli pertama yaitu Deming pada tahun 1982, dia menyatakan bahwa kualitas itu harus bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sekarang dan di masa yang akan datang. Kemudian ada juga Feigenbaum pada tahun 1991, dia berkata bahwa kualitas itu merupakan suatu keseluruhan karakteristik produk dan jasa yang meliputi marketing, engineering, manufaktur, dan maintenance, di mana produk dan jasa tersebut dalam pemakaiannya akan sesuai dengan kebutuhan dan juga harapan pelanggan. Selanjutnya yaitu
pengumpulan dan pengolahan data. Pada pengumpulan data, meliputi data jumlah produksi dan data kecacatan kertas rokok bobin periode bulan Maret 2018. Data jumlah kecacatan produk ini dapat dilihat pada ringkasan tabel dengan jumlah produksi yaitu 100.412 kg, jenis kecacatan wrinkle sebanyak 1.388 kg, crack 1.210 kg, dan whole sebanyak 629 kg. Nah, untuk jenis kecacatannya ini sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama crack atau bagian kertas yang sobek, wrinkle bagian kertas yang berkerut ataupun berlipat, dan hole adanya lubang halus pada permukaan kertas. Untuk pengolahan datanya, yang pertama itu dilakukan uji kecukupan data, didapatkan N aksen sebesar 544,41 dan nilai N tersebut lebih besar daripada N aksen, yaitu sebanyak 3.296, lebih besar dari 544,41, sehingga data yang digunakan ini telah mencukupi. Kemudian yang kedua yaitu check sheet. Langkah pertama yang dilakukan dalam pengolahan data ini untuk menganalisis pengendalian kualitas secara statistik adalah membuat tabel atau bernama check sheet. Selanjutnya, setelah membuat check sheet, maka langkah selanjutnya adalah membuat histogram. Histogram ini berguna untuk melihat jenis kecacatan yang paling banyak terjadi. Dan selanjutnya itu membuat diagram Pareto. Diagram Pareto ini untuk mengetahui presentasi jenis produk yang ditolak. Kemudian dengan menggunakan peta kendali untuk melihat apakah berada dalam kontrol atau tidak. Dapat dilihat pada grafik histogram tersebut, dapat dianalisis bahwa jenis kecacatan yang jumlahnya paling besar adalah wrinkle dengan jumlah kerusakan sebanyak 1.388 kg. Selanjutnya crack sebanyak 1.210 kg dan jumlah kerusakan hole sebanyak 698 kg. Selanjutnya pada diagram Pareto tersebut dapat dilihat bahwa penyebab terbesar kecacatan produk kertas bobin adalah wrinkle dengan persentase 42,11%, crack sebesar 36,71%, dan hole sebesar 21,17%. Pengumpulan data selanjutnya yaitu menggunakan peta kendali P atau P-chart, di mana untuk langkah-langkahnya sendiri yang pertama yaitu menghitung presentasi kecacatan dengan cara membagi jumlah gagal subproduk dibagi dengan jumlah yang diperiksa dalam subgrup. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menghitung garis pusat atau central line, di mana di sini diperoleh bahwa central line ini sebesar 0,032. Selanjutnya menghitung upper control limit sehingga diperoleh nilai 0,137 dan lower control limitnya sebesar minus 0,07, atau di sini kita buat sebesar 0 karena dalam produk cacat tidak mungkin bernilai negatif. Nah, berdasarkan gambar atau diagram di peta kendali P ini dapat kita ketahui bahwa semua data kecacatan yang ada itu masih berada di dalam batas kontrol atau tidak ada yang out of control. Selanjutnya yaitu membahas mengenai analisa dan evaluasi, di mana untuk analisa dan evaluasi ini terdapat 4 poin, di mana yang pertama itu menganalisa mengenai peta kendali P, yang kedua yaitu menganalisa terhadap kapabilitas proses peta kendali P, ketiga yaitu menganalisa diagram sebab akibat atau fishbone diagram, dan yang terakhir yaitu mengevaluasi diagram sebab akibat atau fishbone diagram. Yang pertama yaitu analisa mengenai peta kendali P. Nah, seperti yang telah kita ketahui sebelumnya dalam pengumpulan data dan pengolahan data, berdasarkan perhitungan menggunakan statistical
proses kontrol ini dapat kita ketahui atau dapat dianalisis bahwa seluruh jumlah kecacatan produk kertas rokok bobin ini masih dalam batas kendali. Hal ini berarti bahwa banyaknya cacat itu masih dapat dikendalikan oleh perusahaan. Selanjutnya, membahas mengenai analisa kapabilitas proses peta kendali P. Nah, setelah tadi semua data itu telah berada dalam dalam batas kendali atau masih dapat dikendalikan, selanjutnya kita dapat menghitung mengenai kapabilitas proses dari jumlah kecacatan sendiri. Nah, dari perhitungan itu diperoleh bahwa kemampuan proses itu sebesar 97.199 kg. Sehingga dapat kita bandingkan terhadap data sebelumnya di mana jumlah produknya itu sebesar 100.412 kg dan kapabilitas atau kemampuan prosesnya itu 97.199 kg. Sehingga dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa semua produk itu tidak berkualitas baik atau masih ada beberapa ribu produk yang mengalami kecacatan. Selanjutnya, di sini kita dapat menganalisis diagram sebab akibat atau fishbone diagram, di mana diagram sebab akibat atau fishbone diagram ini berfungsi untuk menganalisis sebenarnya faktor-faktor apa saja yang dapat menjadi penyebab dari kecacatan produk bobin yang tidak sesuai dengan standar atau spesifikasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, untuk faktor-faktornya sendiri di sini ada 3, yaitu ada pekerja atau people, yaitu orang atau pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Kemudian yang kedua yaitu ada mesin atau mesin-mesin ataupun peralatan yang digunakan selama proses produksi kertas bobin ini sendiri. Dan yang ketiga yaitu mengenai metode atau instruksi atau perintah kerja yang harus diikuti dalam proses produksi kertas bobin. Nah, dari diagram sebab akibat ini dapat dilakukan analisis bahwa terdapat beberapa faktor penyebab yang menimbulkan kecacatan pada kertas bobin, antara lain yaitu kecacatan berupa wrinkle, crack, dan hole. Selanjutnya adalah evaluasi dari diagram sebab akibat atau fishbone diagram tadi. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh pada fishbone, untuk kecacatan pada kertas bobin ini, yaitu terdapat karena faktor mesin dan manusia yang sangat mempengaruhi kualitas pada kertas bobin ini. Evaluasi yang dapat dilakukan yakni dengan settingan yang sesuai pada mesin, dan untuk faktor manusianya diharapkan untuk lebih memperhatikan pekerjaan yang dilakukan agar metode kerja yang ditetapkan dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan data-data yang sudah didapatkan dari analisis tadi, didapatkan beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesalahan-kesalahan tersebut. Yang pertama yaitu menyusun checklist untuk memonitor tekanan pada embosser pada mesin sebelum proses produksi dimulai sehingga kecacatan wrinkle dapat diminimalisasi. Selanjutnya yaitu memasang double belting pada mesin dryer sehingga posisi belting tidak bergeser sesuai dengan posisinya sehingga kecacatan crack dapat diminimalisasi juga. Selanjutnya menyusun jadwal pergantian wire rail di mana agar daya serap airnya bekerja dengan baik sehingga mesin vacuum foil dapat bekerja dengan baik. Kemudian melakukan pengecekan mesin secara rutin dapat meminimalisasi tingkat kesalahan yang disebabkan mesin. Oleh karena itu, perawatan mesin yang rutin dapat menjaga kestabilan mesin saat berproduksi. Selanjutnya itu menyusun SOP atau standar operasi prosedur, metode kerja yang lebih sistematis sehingga kesalahan dalam penyetingan mesin tidak terjadi. Selanjutnya yaitu operator melakukan briefing sebelum proses produksi dan melakukan pengawasan yang lebih ketat sewaktu proses produksi berlangsung. Kemudian, mengubah settingan mesin yang awalnya itu 400 sampai 450 meter per menit diubah menjadi 350 sampai 400 meter per menit sehingga diharapkan dapat mengurangi dan meningkatkan pengendalian proses pembuatan kertas tersebut. Dan yang terakhir, melakukan peningkatan pengetahuan mengenai kualitas sehingga pekerja-pekerja ini kan memiliki peranan penting sehingga perlu untuk meningkatkan pengetahuan tentang kualitas. Selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil pengolahan, analisis data, dan tujuan penelitian. Yang pertama, jenis kecacatan produk kertas rokok yang paling dominan yaitu
wrinkle, yaitu berada di 42,11%. Kemudian, pada peta kendali P, terlihat bahwa jumlah kecacatan produk kertas Robin ini masih dalam batas wajar, karena tadi tidak melebihi batas ambang tertinggi, artinya bahwa banyaknya kecacatan ini masih dapat dikendalikan. Yang selanjutnya, terdapat tadi beberapa penyebab kecacatan. Yang pertama, wrinkle, crack, dan hole. Untuk wrinkle sendiri terjadi karena settingan pada embosser itu tidak sesuai pada mesin. Untuk crack sendiri itu terjadi karena pada mesin dryer itu tidak sesuai dengan seharusnya dan juga kurang telitinya operator. Dan yang terakhir, hole itu terjadi karena settingan pada mesin vacuum oil tidak sesuai serta kurang telitinya operator saat proses produksi berlangsung. Saran yang dapat diberikan kepada perusahaan agar menjadi masukan sehingga menjadi perbaikan di masa yang mendatang. Yang pertama, disarankan pihak perusahaan lebih memperhatikan kinerja dari operator dengan melakukan diskusi dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM perusahaan. Yang kedua, perusahaan sebaiknya melakukan pembuatan SOP atau standar operasi prosedur dalam penyetingan mesin. Dengan demikian, pekerja dapat meminimalisasi kesalahan pada saat mengerjakan proses produksi. Dan yang terakhir, perusahaan harus memastikan karyawan tetap memakai alat pelindung diri atau APD di area pabrik. Demikian hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga yang telah kami sampaikan dapat menambah pengetahuan kepada kita semua yang sudah menonton video ini. Jika ada tutur kata kami yang salah, kami mohon maaf. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.